pagi hari ini, hari Jumat 15 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Dini dan aku Tidur Jenah. Ya, itu siapa? Itu teman-teman kita dari SDIT Fathahillah Bogor. Oh, teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, Kak Dini berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan ayah bunda. Siapa lagi? Guru-guru. Binatang-binatang. Emang ada? Ada. Apaan? Kucing. Ya Allah, kucing. Nah, teman-teman, kali ini dalam momen Maulid Nabi Muhammad SAW, Kak Dini sama Utin bersama teman-teman dari ACT. Utin tahu ACT apa? Tahu apa? Aksi Cepat Tanggap. Aksi Cepat Tanggap Kota Bogor Timur. Ya, menjumpai kalian untuk berbagi kisah, berbagi cerita. Tentang apa? Utin mau tahu? Wah, Utin. Teman-teman ini kan sedang merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Ya benar banget, ketika Rasulullah dilahirkan. Tahu nggak kenapa Rasulullah, kenapa Muhammad dijadikan Nabi dan Rasul? Teman-teman tahu? Aku tahu. Utin tahu? Apa? Karena saat itu orang-orang Kota Mekah semuanya sering berbuat kejahatan. Sering berbuat kejahatan. Berbuat apa lagi? Di dunia kegelapan. Di dunia kegelapan. Nah, makanya Allah menurunkan Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi dan Rasul untuk memperbaiki akhlak manusia. Teman-teman, kalau sekarang Rasulullah sudah memperbaiki akhlak manusia dan kita sebagai umatnya juga harus mengikuti teladan Rasulullah. Tahu nggak teladan Rasulullah apa saja? Kebaikan Rasulullah apa saja? Kalau teman-teman semua, adik-adik semua juga Utin mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tahu nggak apa saja sih yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah? Berbuat baik itu banyak. Contohnya apa saja? Rajin ibadah, apalagi? Rajin sedekah, apalagi? Sama binatang sayang. Sama aku juga lebih. Kesana aja. Nah, jadi, Utin, salah satu teladan Rasulullah adalah Rasulullah itu sayang sekali sama semua orang. Jadi, sama orang miskin, apalagi anak yatim, itu juga sayang. Walaupun Rasulullah hidupnya miskin, walaupun kadang-kadang serba kekurangan, tapi beliau nggak pernah sungkan ketika ada orang datang, maka orang itu minta tolong, maka Rasulullah akan berbagi dan menolongnya. Begitu, Kak. Bahkan bukan cuma Rasulullah, tapi para sahabat, keluarganya juga. Makanya malu kalau kita enggak. Iya, kali ini Kak Dini mau bercerita bukan tentang Rasulullahnya, tapi tahu enggak, ternyata Rasul kita yang sangat mulia, yang memberikan contoh teladan yang baik, akhirnya ditiru oleh keluarganya, oleh sahabatnya. Dan kisah kali ini tentang putri Rasulullah yang sangat dermawan, namanya Fatimah Ajara. Aku nyanyi dulu. Mau nyanyi? Bisa, jago. Ya udah nyanyi. Mau nyanyi. Yaudah Kak Dini tanya deh. Oke. Tentang Rasulullah. Oke. Nah, tebak-tebakan. Muhammad Mustafa. Nyanyi nih. Ayahnya bernama ayah Rasulullah. Siapa namanya? Abdullah. Pintar. Ibunya bernama Kak Dini. Kok Kak Dini? Bukan, aku mau ngomong apa? Kak Dini kakiku gatel. Orang lagi nyanyi kakinya gatel. Ayo. Ibunya bernama Aminah. Pintar. Dilahirkan di kota Bogor. Oh, Bogor. Aku dilahirkan di sana. Bukan, ini katanya Utin. Tanya siapa? Rasulullah lahirnya di mana? Oh, di Mekah. Oh, di Mekah. Ibu susunya. Ibu susu. Jadi Rasulullah itu menyusu, bukan sama ibunya, tapi ketika itu budaya orang Arab ya, anak-anak bayi yang lahir mereka akan disusukan oleh ibu susu. Siapa namanya? Oh, ingat siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Pinter. Karena Utin udah pinter, sekarang kita langsung simak ya kisah tentang Fatimah Azhara, putri Rasulullah yang sangat dermawan. Kak Dini mau tanya nih, kalau ada orang datang nih minta pertolongan kamu, kira-kira tolong apa? Misalnya ada orang yang lapar nih, terus dia minta pisang sama kamu, kasih nggak? Enggak. Kok enggak? Enak aja. Kenapa? Aku nyimpen pisang buat besok, hemat. Oh, jadi kalau orang datang, enggak, dia cari sendiri aja. Nggak boleh pelit, itu namanya pelit. Nggak boleh. Bukannya nggak boleh, tapi memang tidak baik ya. Allah tidak suka orang yang pelit. Aku kan bukan orang. Oh iya, kalau orang harus baik ya. Nah Tin, hari ini Kak Dini mau cerita loh tentang putri Rasulullah yang bernama Fatimah Azhara. Fatimah Azhara itu adalah orang yang sangat dermawan. Walaupun hidupnya kekurangan, tapi dia nggak pernah pelit. Apa yang dia punya dia kasih. Aku mau dengar ceritanya. Kalau gitu simak ya. Oke.
Kali ini ceritanya Kak Dini tentang Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang sangat dermawan. Nah, suatu ketika Rasulullah usai melakukan sholat berjamaah bersama para sahabat di masjid. Lalu di kejauhan jalanlah seorang kakek tua gemetar memegang tongkat karena ia udah sangat kelaparan. Kasihan. Benar. Akhirnya kakek tua tadi melihat ke arah masjid tempat di mana Rasulullah duduk. Dan dia mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu. Benar. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Ada apa Pak Tua? Kemudian Pak Tua berkata, Ya Rasul, tolonglah aku. Aku sangat lapar. Perutku belum terisi makanan dari kemarin. Bajuku juga cuma satu. Belum aku ganti, berilah aku sedekah. Kasihan Kak. benar, Rasulullah juga kasihan Tin. Kemudian Rasulullah segera merogoh saku bajunya, tapi tidak menemukan apa-apa di saku bajunya karena apa yang ada di saku bajunya, materinya sudah diberikan sedekah untuk orang lain sebelumnya. Terus kemudian Bapak tua tadi jadi sedih, tapi kemudian Rasulullah berkata, Pak tua, jangan sedih. Aku memang sudah tidak punya apa-apa yang bisa kusedekahkan untukmu. Tapi datanglah ke rumah putriku Fatimah Az-Zahra. Mungkin ia punya sesuatu yang bisa ia berikan untukmu. Terus datang. Benar. Akhirnya Pak tua tadi melanjutkan perjalanannya ke rumah putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra. Sampai di sana, dia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Fatimah keluar. Nah, kemudian Fatimah pun membukakan pintu dan bertanya, ada apa Pak tua? Pak tua itu lalu berkata, Hai putri Rasulullah, tolonglah aku. Dari kemarin aku belum makan, aku sangat lapar. Tadi aku datang pada ayahmu di masjid sana, tapi ayahmu tak punya apa-apa yang bisa ia berikan untukku. Aku disuruhnya datang ke sini. Mungkin kau punya sedekah untuk aku. Dikasih. akhirnya Fatimah itu tahu nggak, rumahnya sangat miskin. Kasihan. Tapi beliau adalah orang yang sangat dermawan. Fatimah lari ke dalam rumah, dia cari makanan, tapi nggak ada apa-apa. Di rumahnya kosong. Lalu dia cari Barang berharga. benar, tapi juga nggak menemukan apa-apa. Tahu nggak? Yang ditemukan hanyalah sebuah alas kulit untuk tidur, yaitu alas kulit yang sangat keras, terbuat dari kulit, biasanya dipakai oleh cucunya Nabi Muhammad SAW untuk tidur. Hasan dan Husain. Pinter. Nah, karena dikiranya itu satu-satunya barang berharga yang ia punya, maka dibawa, dia keluar, dikasihkan itu kulit itu Tin untuk si kakek tua. Kakek ambillah. Kakek tadi bingung teman-teman. Kenapa? Dia ambil, dia bilang, Wahai putri Rasulullah, apakah bisa ini dimakan? Ini sangat keras. Juga tidak bisa untuk baju aku. Kalau dijual, apakah berharga? Enggak berharga Kak. benar. Akhirnya Fatimah berkata, tunggu dulu Pak Tua, akan kucari lagi. Dia masuk lagi ke dalam rumahnya. Lalu dia bingung, aduh cari apa ya? Kenapa ya aku menyuruhnya ke sini? Padahal ayahku kan tahu keadaanku tidak lebih miskin darinya. Sedih. Ya nggak sedih, tapi bingung dia mau kasih apa. Akhirnya dicari-cari, Fatimah pun teringatin sebuah barang pemberian bibinya, Apakah yaitu sebuah kalung emas yang bagus dan indah. Tapi barang itu nggak pernah dipakai adik-adik. Kenapa? Karena sebagai putri Rasulullah, Fatimah sudah terbiasa hidup sederhana. Jadi barangnya hanya disimpan. Dia lari ke kamar, diambil seuntai kalung yang sangat indah pemberian bibinya. Kalung ini sangat bagus, tapi ini tidak berharga untukku. Lebih baik ini kuberikan untuk Pak Tua tadi. Mungkin bisa dijualnya. lalu uangnya diberikan makanan? Benar. Akhirnya dibawa keluar. Tahu nggak adik-adik, kalung emas yang sangat mahal itu diberikan untuk Pak Tua. Ini ambillah. Tentu saja Pak Tuanya kaget. Wah, putri Rasulullah, ini kan sangat mahal. Kau tidak sayang memberikan untuk aku? Tidak Pak Tua, barang itu lebih berharga, lebih baik, bermanfaat jika ada pada dirimu. Ambillah. Maka Pak Tua pun mengucapkan terima kasih. Lalu ia pun pergi Ke pasar. Benar, tapi sebelum ke pasar, Pak Tua melalui kembali masjid tempat di mana Rasulullah itu duduk. Akhirnya ditemuilah Rasulullah. Ya Rasul, putrimu memberikan kalung indah ini untuk aku. Semua orang melihatnya. Ya Allah, Rasulullah tersenyum. Ya Allah, balaslah kebaikan hati Fatimah anakku. Teman-teman, kalung itu sangat berharga. Tapi Fatimah Az-Zahra yang sangat kekurangan, sangat keadaan yang miskin, dia tidak sayang untuk memberikan sedekah itu untuk orang yang membutuhkannya. Akhirnya Pak Tua senang, dia akan pergi ke pasar, mau dijual. Tapi tiba-tiba Tin dipanggil oleh salah seorang sahabat yang ada duduk di antara mereka. Pak Tua, kesini sebentar. Siapa Kak?
Yang manggil adalah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah yang kaya raya. Pak Tua pun datang. Ada apa Tuhan? Juallah kalung itu padaku. Lalu Pak Tua memandang Rasulullah. Wahai Rasul, bolehkah kalung ini aku jual kepada Tuhan ini? Rasulullah tersenyum. Pak Tua, kalung itu milikmu. Kau bebas menjualnya pada siapapun, jualah. Kemudian Pak Tua memberikan kalung itu kepada sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf. Ini Tuhan, berikan padaku beberapa potong roti, Daging, beberapa helai baju, juga sedikit uang supaya dia bisa pulang ke kampungnya. Dikasih. Sama Abdurrahman bin Auf tunggu sebentar. Lalu beliau pun pergi ke rumahnya. Tak lama kembali lagi, dikasih nitin untuk si bapak tua tadi. Sepotong roti. Bukan cuma sepotong, tapi banyak sekali makanan. Dan daging. Makanan daging juga banyak. Ada sate, oh enak benar. Terus setumpuk pakaian, uang yang banyak. Oh, Sama seekor unta yang besar untuk dia pulang kampung. Tentu saja Pak Tuanya kaget. Tuhan, banyak sekali. Aku hanya meminta padamu sepotong roti, sepotong daging, sedikit uang, tapi kau berikan banyak sekali. Ya Rasul, aku seperti orang kaya. Aku tadi minta sedikit, sekarang aku seperti orang kaya. Terima kasih wahai Rasul. Pak Tua sangat gembira dan Rasulullah pun berkata, Pak Tua, sebelum engkau berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya, maka berterima kasihlah kepada orang yang telah memberikan sedekah itu untukmu. Lalu Pak Tua pun segera mengangkat kedua tangannya berdoa. Apa doanya? Doanya, ya Allah, hari ini aku dapatkan sesuatu yang berharga dari putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Maka aku minta padamu ya Rob, karena aku tidak bisa membalas kebaikannya, balaslah kebaikan hati Fatimah, balaslah keikhlasannya ya Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di pikirannya, tidak terbetik di hatinya, yaitu surgamu yang indah. Semua orang yang ada di sana mengaminkan doa Pak Tua. Lalu kemudian Pak Tua pun pergi, dia menuju ke halamannya dengan membawa banyak sekali barang. Nah, tahu nggak teman-teman, beberapa hari kemudian pintu rumah Rasulullah diketuk seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa yang datang? Yang datang ternyata adalah seorang budak. Budak itu apa Kak? Budak itu zaman dulu masih ada orang yang bekerja pada orang lain, tapi dia tidak digaji. Oh, pokoknya capek sekali, Tin. Kasihan, sekarang masih ada. Sekarang budak itu sudah tidak ada lagi sejak ada Islam masuk ya, jadi sudah dihapus. Nah kemudian Budak siapa Kak? namanya Saham, budak dari Abdurrahman bin Auf. Ada apa wahai Saham? Ya Rasul, tuanku Abdurrahman bin Auf menyuruhku memberikan kalung ini padamu. Ternyata adik-adik, kalung yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf sekarang dibawa oleh Saham budaknya, disuruh berikan kepada Rasulullah. Buat apa? Karena Tuan Abdurrahman bin Auf merasa yang berhak itu adalah Rasul dan Fatimah Az-Zahra, maka diberikan kepada Rasulullah kembali. Lalu sahabat berkata, ya Rasul, selain kalung ini, tuanku Abdurrahman bin Auf juga memberikan aku sebagai budak untuk menjadi budak mulai sekarang. Rasulullah juga tersenyum adik-adik, dan Rasul berkata, wahai Saham, aku terima pemberian tuanmu. Sekarang jalanlah engkau ke rumah putriku Fatimah Az-Zahra, berikan kalung ini padanya, dan engkau sebagai budak aku berikan kepada putriku. Jalanlah ke rumahnya. Kemudian Saham pun berjalan ke rumah Fatimah Az-Zahra. Sampai di sana dia ketuk pintu, dia ucap salam, Fatimah keluar. Ada apa wahai Saham? Fatimah rupanya mengenal budak dari Abdurrahman bin Auf. Dan Saham berkata, wahai Fatimah putri junjungan, aku tadi datang pada ayahmu, lalu ayahmu memberikan kalung ini padamu. Dilihat, ternyata kalungnya. Benar, Fatimah terkejut. Ini kan kalung aku, kenapa bisa ada di sini? Putri Rasulullah, kalung itu milikmu dan sekarang kembali jadi milikmu karena keikhlasanmu. Dan tahukah engkau, ayahmu juga memberikan aku sebagai budak untuk menjadi budakmu. Fatimah lalu mengambil kalung itu, disimpannya. Lalu Fatimah pun berkata, wahai Saham, engkau sekarang telah menjadi budakku, dan mulai hari ini engkau kubebaskan. Engkau bukan lagi seorang budak, engkau menjadi manusia yang merdeka. Senang Kak? Senang, malah Sahamnya tertawa-tawa. Oh, iya. Terus ditanya sama Fatimah, Saham, kenapa kamu tertawa? Dan Saham pun berkata, wahai putri Rasulullah, bagaimana aku tidak tertawa? Aku melihat riwayat perjalanan sedekah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Kalung itu milikmu. Karena engkau ikhlas memberikannya pada Pak Tua, maka kalung itu kembali padamu. Kalung itu juga telah membuat orang miskin menjadi kaya.
Kaki tua tadi. Benar, kalung itu juga telah menjamin surga untukmu. Lewat doa apa tua? Benar, dan kalung itu sekarang telah menjadikan aku seorang budak menjadi orang yang merdeka. Itu karena sedekahmu yang kau berikan dengan ikhlas karena Allah. Maka akhirnya Saham pun dia bebas pergi kemanapun. Nah teman-teman, alangkah mulia ya hati Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. Semoga kita semua juga bisa meniru teladan beliau, Tin, ya. Jadi orang yang dermawan juga Sederhana. benar. Sekian dari Kak Dini. Semoga kisah tadi menginspirasi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Nah teman-teman, sudah dengarkan cerita Kak Dini hari ini tentang Fatimah Az-Zahra yang sangat dermawan sekali. Iya, aku terharu. Kenapa Utin sampai terharu? Bayangkan Kak, ketika Ketika apa? Fatimah itu kekurangan, susah, ada yang minta tolong, terus ditolong. Ditolong dengan penuh ikhlas, bahkan memberikan hartanya yang sangat berharga yang ia punya. Masya Allah, tahu nggak Tin? Itu semua karena didikan siapa? Didikan ayahnya. Siapa ayahnya? Rasulullah. Ya, didikan Rasulullah supaya kita selalu berbagi, selalu ingin menolong orang lain. Tahu nggak teman-teman? Di dalam Al-Quran juga diulas bahwa kalau kita berbagi dengan sedikit, misalnya satu pahala kebaikan, sedikit kebaikan, itu sama Allah akan diberi ganjaran. Ganjarannya bisa 700 kali lipat. Bahkan Allah bisa memberikan lebih. Masya Allah. Nah, itu adalah untuk apa tahu nggak? Tabungan kita. Benar, itu tabungan kita untuk di akhirat. Jadi jangan malas untuk selalu berbagi, ya. Jangan sampai Rajin makan bakso, rajin jajan makan bakso, somai, cilok, tapi enggak pernah bersedekah. nauzubillah min dzalik, kita bukan orang-orang yang sangat pelit seperti itu. Baik teman-teman, sekian hari ini Kak Dini bercerita, dan Kak Dini serta Utin bersama teman-teman dari Aksi Cepat Tanggap Kota Bogor Timur mengucapkan Apa ya? apa yuk? Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.